Di sini saya akan melanjutkan materi dari pembahas yang pertama. Mengenai contohnya seperti yang dijelaskan dari materi pertama, ada yang namanya menginput data, kemudian menganalisis data. Jadi berdasarkan data yang ada, maka hasil analisis yang kita dapatkan dari analisis variansnya ini adalah sebagai berikut. Yang pertama menggunakan one way atau ANOVA. Untuk between groups atau komponen varians antara kelompoknya ini, sum of squares-nya ini kita dapatkan hasilnya 57.265. Kemudian yang untuk within groups atau komponen varians dalam kelompoknya, untuk sum of squares-nya ini dapat kita hasilnya 30.415. Kemudian total yang ini adalah 87.680. Sedangkan untuk df-nya ataupun yang lainnya dapat kita tengok dalam tabel ini. Kemudian menggunakan post hoc test. Jadi tadi kan kita menggunakan lama belajarnya, ada yang 2 jam, 3 jam, 4 jam, sama 5 jam. Maka dapat kita seperti yang 2 jam ini dapat kita peroleh untuk mean difference-nya itu seperti tabel yang ini ya. Yang ini. Tabel di sini kan udah dibuat diterakan, udah ditertera. Begitu juga dengan tingkat yang ini, errornya. Kemudian berdasarkan tabel yang ini, maka mean difference yang untuk signifikannya ini berada di level 0,05. 0,05. Kemudian berdasarkan tabel yang ini, berdasarkan tabel yang tadi yang nomor 2 ini, maka dapat ditunjukkan bahwa terdapat beberapa pasangan yang berbeda secara nyata atau signifikan. Jadi bagaimana caranya melihat pasangan yang berbeda secara signifikan ini? Dapat kita tengok melalui nilai pada kolom mean difference-nya ini diberi tanda bintang. Ini seperti yang ini. Inilah yang dikatakan memiliki pasangan yang berbeda. Kan katanya tadi di kolom mean difference-nya itu menggunakan tanda bintang. Inilah yang menunjukkan ada pasangan yang berbeda secara signifikan. Tabel. Kemudian ada beberapa pasangan yang berbeda secara nyata ini, hasilnya dapat kita tunjukkan sebagai berikut. Untuk pasangan 2-3 jam kita peroleh 4,90.000 kan. Yang ini 2-3 jam. Tadi kan ada pasangan yang berbeda memiliki tanda bintang yang ini, 2-3 jam. Yang ini. Kemudian maka signifikan hitungnya sebesar 0,04 yang kita dapatkan. Jadi kan 0,04 lebih kecil dari 0,05 seperti tabel yang ini. Kan kita tadi berada di level 0,05. Kemudian yang untuk 2-4 jam ini memiliki mean difference sebesar min 3,52500. Yang ini 2-4 jam. 2-4 jam. Yang ini tanda bintang kan. Kemudian maka signifikan hitungnya sebesar 0,038, lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk pasangan 3 dan 5 memiliki mean difference sebesar 3,52500. Seperti yang ini. 3-5 ya. 3-5 yang ini. Kan ini tanda bintang yang ini. Kemudian signifikan hitungnya sebesar 0,038. Jadi 0,038 ini lebih kecil dari 0,05.
Sedangkan untuk pasangan yang lainnya itu menunjukkan tidak ada perbedaan. Seperti yang ini ya, pasangan 2 sampai 5 jam ini. 2 sampai 5 jam ini. 2 dan 5 ini kan min 1 37 min 1,37500. Yang ini kan. Jadi signifikan hitungnya sebesar 0,026. Jadi 0,026 ini kan lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk pasangan 3 sampai 4 jam ini memiliki mean difference sebesar 1,37500. Jadi yang ini 3 dan 4 ya. 3 dan 4. 3 dan 4. 3 dan 4 yang ini, 3 dan 4. Nah, sama kan? Kemudian untuk pasangan 4 sampai 5 jam ini memiliki mean difference-nya sebesar 2,151500 ini kan. Kemudian ini. Nah, 4 sampai 5 jam kan memiliki mean difference sebesar 2,15000 kan. Kemudian signifikan hitungnya sebesar 0,275, di mana 0,275 ini lebih kecil dari 0,05. Kemudian bagaimana hasil yang 3 ini? Kenapa bisa dikatakan tidak pasangan yang tidak ada perbedaan ataupun pasangan yang tidak berbeda? Ini penjelasannya. Kenapa bisa dikatakan pasangan 2 sampai 5 jam itu dinyatakan tidak berbeda? Karena signifikan hitungnya lebih besar dari alfa seperti yang ini. Ini. Begitu juga dengan pasangan 5 sampai 4 jam. Dinyatakan tidak berbeda karena signifikan hitungnya lebih besar dari alfa. Begitu juga dengan pasangan 4 sampai 3 jam ini dinyatakan tidak berbeda karena signifikan hitungnya lebih besar dari alfa. Berdasarkan analisis data tersebut dapat dinyatakan ada 3 pasangan yang tidak berbeda. Yang ini 3 pasangan, maksudnya 3 pasangan yang ini. Dan demikian pasangan-pasangan selebihnya dapat dinyatakan berbeda secara signifikan. Kemudian penentuan komponen varian. Berdasarkan rumus yang ini ada beberapa komponen yang terdapat. Yang pertama jumlah kuadrat total, kemudian ada jumlah kuadrat antara kelompok, kemudian ada jumlah kuadrat dalam kelompok. Berdasarkan analisis tersebut terdapat pada tabel ANOVA terdapat 6 kolom dan 3 baris. Tabel ANOVA yang ini kan ada 6 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga dengan 3 barisnya yang ini. Kemudian berdasarkan yang tadi tabel yang kita lewati tadi, untuk between groups-nya pada nilai sum of squares-nya itu ada 57.265. Begitu juga dengan within groups ataupun komponen varians dalam kelompok, untuk sum of squares-nya itu hasilnya 30.415. Kemudian totalnya ada 87.680. Begitu juga dengan yang lainnya ya, seperti tabel yang ini. Kemudian berdasarkan analisis yang ditampilkan pada tabel ANOVA yang ini, maka dapat dihitung besar komponen variansnya masing-masing dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, persentase komponen varian antar kelompok ataupun between groups-nya sebesar 57,265 dibagi 87,680 kali 100% sama dengan 65,31%. Yang ini ya, hasil between groups-nya ini kan yang ini dibagikan yang nilai totalnya ini, kemudian dikali 100%, makanya hasilnya segini.
Kemudian persentase komponen varian dalam kelompok sebesar 30,415 dibagi 87,680 kali 100% sama dengan 34,69%. Yang ini ya, 30.415 dibagi totalnya ini baru dikalikan 100%, sehingga hasilnya segini. Kemudian hasil perhitungan tersebut berarti ada bahwa sebesar 65,31% ini pada variabel terikat. Variabel terikatnya itu tuh variabel yang variabel X-nya atau variabel X tadi kan hasil belajar siswa, disebabkan oleh variasi atau perbedaan pada nilai